Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Kamu Adalah Hantuku. Cerita ini ditulis oleh Pluto Blue. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kamu Adalah Hantuku. Fabian duduk di lorong rumah sakit dengan tatapan kosong ke depan. Dia sudah ingin menangis, namun dia tahan sekuat tenaga. Sekuat apapun seseorang pasti akan menangis jika seseorang yang dia cintai pergi. Maafin Bian. Hari itu adalah di mana ibu Fabian meninggal dunia karena sebuah kecelakaan yang berhasil merenggut nyawa ibunya begitu saja. Ibu Fabian korban tabrak lari. Tidak ada seorang pun yang menolong ibunya, sampai akhirnya ada seorang pria yang baru saja pulang dari pekerjaannya datang menolong ibu Fabian. Saat pria itu datang menolong, ibunya masih bernapas. Namun saat dibawa ke UGD, ibu Fabian sudah tidak bernapas lagi. Maafin Bian, Ma. Nak Bian. Panggil seorang dokter. Fabian mendongak dengan mata sembab. Dokter itu berjongkok dan menepuk pundak Fabian pelan. Yang sabar ya. Iya dok, makasih. Dokter itu berdiri kembali lalu meninggalkan Fabian yang masih duduk di lantai rumah sakit. Ini pasien bunuh diri, dia kehilangan banyak darah, ucap perawat rumah sakit yang buru-buru mendorong pasien masuk ke dalam salah satu bilik di UGD. Fabian hanya menatap kejadian itu sekilas. Yang dia lihat hanya seorang anak sekolah yang masih menggunakan seragam sekolahnya. Fabian tidak melihat wajahnya karena tertutup oleh badan pegawai rumah sakit. Namun bukan itu yang ia pikirkan saat itu. Yang ia pikirkan saat itu adalah ibunya yang sudah tidak ada lagi di dunia ini. Woi, lagi ngapain lu diam mulu dari tadi? Kevin menepuk pundak Fabian keras. Fabian hanya memutar bola matanya malas. Kenapa sih lo suka banget lihat keluar kelas apalagi waktu hujan? Gak apa-apa, jawab Fabian yang masih terfokus pandangannya keluar kelas. Kelas Fabian itu ada di lantai pertama dan kebetulan Fabian duduk di dekat jendela. Jadi dia bisa memandang keluar kelas dengan bebas. Pemandangan luar kelas yang langsung tertuju pada sebuah taman kecil dengan pohon besar di tengahnya, dilengkapi dengan bangku panjang yang membuat Fabian suka dengan pemandangan luar kelasnya itu. Kenapa ya cewek itu selalu datang di setiap hujan dan duduk di kursi itu terus? Ucap Fabian sambil menunjuk ke kursi di taman itu. Kevin mengikuti arah yang ditunjuk Fabian. Mana? Tuh, lagi duduk di kursi taman. Jawab Fabian santai. Kevin menatap Fabian dengan ngeri. Lu serius bisa lihat hantu? Fabian hanya mengangguk. Serius? Merinding gue. Kevin berlari keluar kelas. Fabian tersenyum melihat tingkah temannya itu. Fabian kembali menatap keluar kelas, menatap gadis yang sedang duduk membelakangi Fabian. Jadi dia hantu. Fabian tidak hentinya menatap gadis itu, sampai akhirnya gadis itu berbalik dan tanpa sengaja mata mereka bertemu. Fabian langsung mengalihkan pandangannya ke arah lain. Please jangan sampai dia tahu kalau gue bisa lihat hantu. Gadis itu kembali berbalik dan pergi meninggalkan taman sekolah. Fabian menghembuskan napasnya lega. Fabian paling tidak mau berurusan dengan hantu, apalagi hantu itu perempuan. Nah, pasti sangat merepotkan. Fabian. Suara itu berhasil membuat Fabian merinding. Fabian menoleh, matanya langsung membulat. Dia kaget
kaget sekali. Kenapa dia bisa ada di sini? Hai. Fabian melihat gadis itu dengan tatapan heran dicampur kaget. Kenapa ada dia di sini? Fabian masih diam. Dia masih berpikir untuk apa dia ke sini. Untuk meminta bantuannya. Hei Fabian. Hai. Sapa Fabian sambil tersenyum kecil. Gadis itu duduk di samping Fabian tanpa permisi. Kenapa? Namanya Shirley Angela. Dia di kelas Fabian, yaitu kelas 11 IPA 2. Shirley adalah cinta pertama dari seorang Fabian Januari. Shirley terkenal dengan kecantikannya. Dia juga pintar, baik kepada siapa saja. Super perfect woman. Fabian menyukai Shirley sejak beberapa bulan yang lalu hanya karena sebuah alasan kecil. Shirley itu bukan sosok cewek yang manja. Gak kenapa-napa sih. Kenapa? Kenapa apanya? Gak jadi. Fabian menggeleng. Sejujurnya Fabian senang Shirley di sini. Shirley tersenyum manis. Ya udah, berarti boleh ya aku duduk di sini. Fabian menatap Shirley heran sebenarnya apa yang ada di pikiran Shirley saat ini, sehingga memutuskan untuk mendatangi Fabian seperti ini. Dia benar-benar tidak tahu. Setelah berbincang-bincang dengan Shirley tadi, bertukar nomor HP dan pergi ke kantin bersama, pastinya membuat Fabian bahagia. Tidak ada yang mengganjal di hatinya. Sebenarnya apa yang Shirley mau dari dia? Tiba-tiba saja Shirley datang, tidak ada angin atau hujan. Dia datang tanpa diundang. Saat ini Fabian berada di rumahnya yang besar, namun terlalu sepi untuk ditinggali. Fabian tinggal bersama ayahnya. Ibunya meninggal 8 bulan yang lalu. Ayahnya sibuk mengurus perusahaannya. Akibatnya Fabian kesepian dan hanya tinggal bersama pembantunya saja. Fabian tidak punya kakak, dia anak tunggal. Ia membaringkan tubuhnya di sofa, menatap langit-langit ruangan bernuansa putih itu dengan tatapan kosong. Mah, Fabian kangen. Terdengar suara seseorang mengetuk pintu di luar sana. Fabian masih diam, tidak mau beranjak. Terdengar lagi suara ketukan itu. Fabian bangkit dari tidurnya lalu berjalan membukakan pintu. Namun saat membuka pintu, Fabian langsung menutupnya kembali. Kenapa sih hantu taman sekolah tahu rumah gue? Gumam Fabian. Di balik pintu Fabian diam sejenak, menetralkan detak jantungnya yang sempat berdetak kencang karena kaget. Pintu itu kembali diketuk. Fabian tidak menghiraukannya. Dia berjalan masuk ke dalam kamarnya tanpa menghiraukan hantu itu. Fabian membaringkan tubuhnya di atas kasurnya. Ngapain dia kesini? Pasti mau minta bantuan gue. Udahlah, gue capek mau tidur, ucapnya yang langsung menutup matanya dan akhirnya terlelap. Keesokan harinya di pagi yang cerah, Fabian membuka matanya perlahan, menatap jam yang tertempel di dinding pukul 6 pagi. Fabian meregangkan ototnya, lalu bangkit menuju kamar mandi. 15 menit kemudian dia keluar sudah dengan keadaan wangi. Baju sudah rapi dengan rambut yang juga diatur rapi olehnya, membuat Fabian terlihat semakin tampan. Pagi ini dia ada ulangan fisika, pelajaran yang paling Fabian sukai. Jadi dia harus semangat pagi ini. Fabian menuruni anak tangga rumahnya, lalu berjalan menuju dapur untuk sarapan dengan ayahnya. Namun kursi di dapur masih kosong, hanya ada pembantunya yang sedang mencuci piring. Fabian duduk di kursi dengan ekspresi wajahnya yang muram. Moodnya rusak seketika. Papa nggak pulang lagi, Bi? Bi Susi mengangguk. Fabian mengambil roti lalu membalutnya dengan selai stroberi kesukaannya. Dia alergi kacang. Fabian lalu berdiri dengan membawa roti dan berjalan keluar menuju pintu keluar rumahnya, dan betapa kagetnya dia saat menemukan hantu yang semalam datang duduk di lantai rumahnya sambil menggigit jari jempolnya. Ya, dia menunggu semalaman di luar rumah Fabian.
Fabian mengerjapkan matanya beberapa kali, masih tidak percaya. Gadis itu tersenyum lebar pada Fabian, lalu berdiri dengan semangat. Hai. Sapanya kaku di pagi yang cerah ini. Mood Fabian semakin memburuk. Fabian tidak merespon, dia tetap bungkam. Gue cuma mau apa? Tanya Fabian sinis. Dari nada bicara Fabian saja sudah membuat nyali Keisha ciut. Aneh memang, masa hantu takut manusia? Gue mau minta bantuan lu, boleh? Please sekali aja ya. Kalau udah gue bakal pergi selamanya dari hadapan lu. Enggak, gue gak mau. Fabian melanjutkan langkahnya untuk berangkat ke sekolah. Dia melewati Keisha begitu saja, seolah gadis itu tidak ada. Tidak apa, Keisha sudah biasa diperlakukan seperti ini. Waktu berjalan cepat. Ulangan fisika yang diberi waktu untuk mengerjakan soal selama 2 jam itu terasa begitu cepat terlewati. Bel berbunyi saat Fabian sudah selesai mengerjakan semua soal itu. Fabian meregangkan badannya yang terasa sakit. Ya, waktu sudah habis, silahkan kumpulkan. Teriak Pak Hendi di depan. Beliau salah satu guru fisika SMA Pelita. Semua murid bangkit dari kursinya lalu berjalan maju untuk mengumpulkan soal dan kertas jawaban mereka masing-masing. Ke kantin yuk bro, ajak Kevin yang tiba-tiba merangkul bahunya. Fabian mengangguk setuju. Mereka berjalan melewati lorong sekolah yang ramai, tapi tidak seramai kantin sekolah yang dipenuhi lautan manusia. Ini yang membuat Fabian malas untuk ke kantin. Lebih baik dia tidur di kelas dan kelaparan daripada harus berdesak-desakan untuk mengantri makanan. Penuh banget, Jir, ucap Kevin sambil geleng-geleng kepalanya. Fabian hanya tersenyum kecil. Fabian mengedarkan pandangannya mencari tempat duduk. Matanya menangkap sosok hantu gadis malam. Hantu itu tengah berdiri dekat dengan bangku kosong yang tadinya Fabian akan duduk di sana. Gue ke kamar mandi dulu ya, pamit Fabian begitu saja lalu pergi meninggalkan kantin. Woi, lu mah ninggalin gue mulu, teriak Kevin, namun tidak dihiraukan oleh Fabian. Fabian terus berjalan menuju kamar mandi yang ada di ujung lorong sekolahnya. Dia tidak peduli dengan panggilan Kevin. Si hantu taman sekolah ngapain lagi pakai ada di kantin? Gerutu Fabian. Fabian lalu masuk ke dalam kamar mandi. Dia mencuci mukanya kasar. Kenapa gue harus menghindar coba? Gue udah biasa kali ngeliat hantu kayak gitu. Emang bego gue. Fabian berjalan keluar, namun ada yang mencegat di pintu kamar mandi. Mau ngapain lo? Please, kali ini aja lo bantuin gue. Gue gak mau, Keisha Anastasia. Lo tau nama gue? Fabian bodoh, tidak seharusnya dia memanggil nama hantu itu. Dengan dia memanggil nama hantu itu pasti akan membuat dia semakin menjadi hantu penasaran. 8 bulan yang lalu, saat ini Fabian sedang berada di sebuah kafe yang berada di tengah kota. Kafe ini ramai dikunjungi oleh remaja seperti Fabian, apalagi jika malam minggu tiba. Kafe ini pasti akan sangat banyak dikunjungi. Yan, besok gue nyontek tugas fisika ke lu ya, kata Kevin sambil mengunyah makanannya. Mulutnya penuh makanan. Fabian mendengus. Lu nyontek mulu, sekali ini aja lah Yan, please ya. Kevin bertingkah seimut membuat Fabian merinding geli melihatnya. Jijik gue lihatnya. Fabian memutar bola matanya. Kevin hanya menanggapinya dengan cengiran khasnya lalu kembali memakan makanannya. Sembari menunggu Kevin menghabiskan makanannya, Fabian memilih untuk memainkan ponselnya. Suara lonceng yang tergantung di pintu kafe berdering menandakan ada seseorang yang memasuki kafe itu. Fabian refleks menoleh ke arah pintu. Dia terdiam melihat seseorang yang baru saja masuk ke dalam kafe. Orang itu Shirley, cewek yang disukainya sejak beberapa bulan lalu. Kenapa sih Yan? Kevin merasa aneh dengan Fabian. Itu ada Shirley.
Fabian menunjuk Shirley yang kini sedang memesan sesuatu. Senyuman tipis terukir di wajah cowok itu. Samperin sana ya, mumpung sendirian dianya. Ini kesempatan lu buat deketin dia setelah selama ini lu liatin dia dari jauh aja. Fabian berpikir sejenak kemudian mengangguk. Shirley melangkah keluar setelah selesai memesan sesuatu. Di tangannya membawa 2 cup berisi kopi. Fabian membuntuti Shirley dari belakang. Dia ragu untuk memanggil gadis itu yang kini terus menjauh. Terlihat Shirley yang sudah menyeberang jalan sedangkan Fabian kebingungan harus bagaimana. Akhirnya dia memberanikan diri untuk memanggil Shirley. Sher. Ucapannya terpotong saat ponselnya tiba-tiba berdering. Fabian merogoh sakunya cepat-cepat seraya melangkahkan kakinya untuk menyeberang. Halo? Fabian berhenti melangkah secara tiba-tiba. Tangannya sudah bergetar hebat. Nafasnya sesak. Asupan oksigen seperti tidak masuk ke dalam tubuhnya. Mama meninggal, ujar Fabian mengulang perkataan orang yang menelpon itu. Ponsel Fabian jatuh ke tanah. Suara klakson mobil meneriakinya keras. Seakan tidak mendengar. Fabian masih berdiri tegak dengan pikiran kosong. Tubuh Fabian terjatuh ke atas aspal. Kesadarannya hampir hilang. Gak apa-apa. Terdengar suara pria bertanya panik. Fabian menggeleng pelan. Kepalanya yang terbentur aspal membuat pandangannya buram, bahkan hampir gelap. Namun dia harus ke rumah sakit segera untuk bertemu dengan ibunya. Saya gak apa-apa. Fabian menahan rasa sakitnya. Dia berdiri tegak. Kepalanya terasa sangat sakit sekarang. Maaf saya buru-buru, ini uang ganti rugi buat kamu ke rumah sakit ya. Ucap pria itu sambil memberikan sejumlah uang kepada Fabian lalu kembali masuk ke dalam mobilnya. Bodoh amat dengan uang ganti rugi, Fabian berlari dengan langkah tertatih-tatih. Pendengarannya semakin memburuk, dia berhenti sejenak dari larinya. Tangan Fabian mengucek-ucek matanya keras berharap bahwa pandangannya akan kembali normal. Namun hal itu jelas tidak akan memberikan reaksi apa-apa padanya. Dan akhirnya Fabian ambruk tidak sadarkan diri. Udara dingin menusuk kulit malam ini. Fabian yang masih terdampar di tempat perlahan membuka matanya. Dia masih berada di jalan yang sama seperti terakhir kali dia pingsan tadi. Hanya saja ada sebuah jaket yang menyelimutinya saat ini. Entah milik siapa. Fabian membenarkan posisinya menjadi duduk. Dia memijat pelipisnya pelan. Sakit kepala menyerangnya. Fabian mengedarkan pandangannya. Tidak ada seorang pun. Tidak biasanya jalanan ini sesepi ini. Apa itu? Fabian kembali mengucek matanya. Matanya tidak salah lihat. Walaupun kepalanya sakit, tapi dia masih bisa melihat orang yang ada di seberang jalan sana dengan jelas. Ralat. Makhluk di seberang sana terlihat bukan seperti manusia, melainkan hantu berwajah pucat yang kini tengah menatapnya. Hantu kayak itu? Tapi gak mungkin. Fabian masih mencoba mengelak, berpikir positif untuk saat ini. Kembali teringat kabar tentang ibunya yang dikabarkan meninggal tadi. Fabian jelas terpukul dengan berita itu. Ibunya adalah wanita yang paling Fabian cintai di dunia ini, memaksakan keadaan dirinya saat ini. Fabian bangkit dari duduknya lalu berlari menuju rumah sakit yang jaraknya tidak jauh dari tempatnya saat ini. Dalam perjalanan dia berdoa semoga berita itu hanya sekedar hoax, bukan fakta yang harus Fabian terima. Semoga. Lo tahu nama gue? Tanya Kesha. Fabian hanya diam. Gue tanya lo tahu nama gue dari mana? Tanya Kesha yang mulai geram dengan sikap Fabian yang selalu diam saja jika ditanyai. Gue lihat di name tag yang ada di baju lo. Jawab Fabian sambil menunjuk ke arah baju Kesha. Kesha mengikuti arah yang ditunjuk Fabian lalu mengangguk paham. Memang selama ini Kesha selalu menggunakan baju seragam sekolah yang sama seperti SMA Pelita. Makanya Kesha menetap di SMA Pelita. Gue kira lu tahu nama gue. Lu mau ya bantuin gue?
males. Sekali aja please. Enggak. Fabian berjalan meninggalkan Kesha sendirian di depan kamar mandi, namun Kesha mengikutinya dari belakang. Entah sampai kapan Kesha mengikuti Fabian seperti ini. Mungkin selamanya. Lu dari mana sih bro? Masa ke kamar mandi aja lama banget? Omel Kevin saat Fabian masuk ke dalam kelas dengan muka lesu. Wih, gue tanya. Bisa nggak lu diam? Kok lu gitu sama gue? Gue kan cuma khawatir sama lu. Sorry bro, gue nggak ngomong sama lu. Terus lu ngomong sama siapa? Hantu? Iya. Kevin menutup mulutnya kaget. Ia benar-benar tidak percaya bahwa Fabian bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa melihatnya. Jadi lu benar bisa lihat hantu, Yan? Fabian hanya mengangguk. Gue serius, weh. Iya, Kevin. Fabian terus berjalan melewati lorong-lorong kelas yang sepi karena semua murid SMA Pelita sudah pulang termasuk Kevin. Fabian berhenti sejenak lalu menatap Kesha tajam. Lo bisa gak berhenti ngikutin gue? Fabian geram. Kesha nyengir lebar. Fabian memutar bola matanya malas. Lalu ia kembali meneruskan langkahnya untuk menuju parkiran mobil. Di mana mobilnya diparkir di sana, Kesha terus mengikuti Fabian dari belakang sampai akhirnya Fabian berhenti kembali dan membuat Kesha menabrak punggung Fabian. Fabian berbalik. Apa mau lu? Serius lu mau bantuin gue? Ya tapi dengan satu syarat. Apa? Apapun itu pasti gue lakuin. Kalau gue udah bantu lu harus pergi selamanya dari hadapan gue. Iya. Jadi apa yang harus gue bantu? Gue pengen tahu alasan gue mati bunuh diri. Lu mati bunuh diri? Tanya Fabian. Kesha mengangguk. Lu tahu dari mana kalau lu mati bunuh diri? Ada satu kejadian yang gue ingat, selebihnya enggak. Kejadian apa? Dalam ingatan gue lihat gue jatuh dari gedung dan akhirnya gue mati. Lu yakin lu mati bunuh diri? Gue pernah datang ke rumah sakit. Gue lihat raga gue di sana dan dokter bilang gue mati bunuh diri. Jadi cuma itu yang lu ingat? Gak ada lagi. Kesha menggeleng lemah. Fabian menghembuskan nafasnya pelan. Ia tidak tahu harus berbuat apa sekarang dengan ingatan itu. Gue balik dulu, ucapnya seraya berdiri lalu meninggalkan Kesha sendiri. Kesha langsung mengikuti Fabian. Lo mau pulang? Iya. Aneh ya, kenapa gue gak tembus ke badan lo, padahal gue selalu nembus ke badan orang lain. Tapi lo enggak. Gue nggak tahu. Kita jodoh kali, ucap Kesha sambil senyum tidak jelas. Fabian membalikkan tubuhnya menatap tajam Kesha. Kesha hanya menanggapinya dengan senyuman khasnya. Gak mungkin. Fabian kembali melanjutkan langkahnya dan akhirnya sampai di parkiran sekolahnya. Lalu masuk ke dalam mobil begitu saja tanpa menghiraukan lambaian tangan Kesha. Dadah Fabian, hati-hati ya di jalan. Teriak Kesha dengan senyuman yang mengembang. Namun tidak ada respon dari Fabian. Memang Fabian laknat. Pagi yang cerah secara wajah Kesha pagi ini. Hari ini adalah hari pertama Fabian membantunya untuk mencari alasan Kesha bunuh diri. Kesha amat sangat senang pagi ini. Tidak seperti biasanya, Kesha bangun pagi-pagi dan sudah mengelilingi sekolah. Seger, ucapnya seraya menghirup udara yang sejuk. Kesha kembali senyum-senyum tidak jelas seperti orang gila. Untung tidak ada yang bisa melihat kegilaan Kesha saat ini kecuali Fabian. Gila lo. Kesha membulatkan matanya kaget lalu membalikkan tubuhnya untuk melihat sumber suara itu. Fabian? Kesha merapikan rambutnya yang agak sedikit berantakan karena terlalu berjingkrak-jingkrak kegirangan pagi ini. Tumben datang pagi. Masalah buat lo? Enggak sih. Fabian melangkahkan kakinya menuju perpustakaan yang ada di sekolahnya yang membuat Kesha bingung. Mau ngapain ke perpus? Siapa tahu aja ada informasi tentang lo.
Jawabannya yang masih fokus dengan perjalanannya. Hanya beberapa meter saja mereka sudah sampai di perpustakaan sekolah. Kita cari album foto setiap angkatan. Siapa tahu aja ada lu di sana. Ucapnya sambil memilih-milih buku yang ada di rak. Keisha mengangguk. Emang lu mati kenapa sih? Nggak tahu. Gimana mau cari tahu tentang lu kalau gitu? Tapi gue yakin kok pasti gue sekolah di sini. Tahu dari mana? Seragam yang gue pakai. Emang lu pikir seragam itu cuma sekolah kita doang gitu? Sekolah lain juga banyak kali. Keisha menundukkan kepalanya takut. Fabian yang melihatnya merasa kasihan. Fabian lalu memegang dagu Keisha lembut lalu mengangkat kepala Keisha untuk menatapnya. Mata mereka kini saling bertemu. Jantung Keisha rasanya akan jatuh kali ini. Benar-benar akan jatuh. Mata mereka masih saling menatap sampai akhirnya Fabian menurunkan tangannya dari dagu Keisha. Tangannya kini berada di kedua pundak Keisha. Dengerin gue. Kita harus tetap berusaha cari apa yang kita cari, oke? Lu emang pengen banget pergi dari dunia ini dan hidup bahagia di alam lu yang sebenarnya. Keisha diam. Enggak. Itu suara hati Keisha ya? Ya maulah. Kan gue udah janji kalau gue udah nemu alasan itu gue bakal pergi dari hadapan lo selamanya. Ucap Keisha sambil menahan tangis yang ingin dia keluarkan saat ini juga. Gue gak mau pergi, Fab. Semenjak ada lo di sini. Oh iya ya, lo udah janji sama gue. Fabian tersenyum bahagia. Fabian melepaskan tangannya dari pundak Keisha lalu kembali fokus pada buku-buku yang ada di rak. Tapi gue takut apa yang gue takutin terjadi. Ucap Fabian. Fabian membalikkan tubuhnya menghadap Keisha. Apa yang lu takutin? Gue takut. Takut apa? Gue takut. Takut apa sih? Gue penasaran nih. Gue tahu dimarahin guru piket karena ngacak-ngacak buku perpus. Jawabnya sambil tertawa terbahak-bahak. Keisha memanyunkan bibirnya sebal namun kembali tersenyum manis. Gue seneng banget deh bisa lihat lo ketawa kayak gini. Gumam Keisha namun tetap terdengar oleh Fabian. Fabian kembali merubah ekspresinya ke ekspresi datar lagi. Ya kok datar lagi mukanya? Bodoh. Hujan turun deras malam ini. Fabian terus saja membalikkan tubuhnya agar mendapatkan posisi yang nyaman untuk tidur. Tapi nihil. Fabian menatap jam dinding yang tertempel di dinding. 20:15. Ia kembali membenamkan selimutnya lalu mencoba memejamkan matanya namun tetap tidak bisa. Fabian sudah lelah lalu bangkit ke posisi duduk. Kenapa ya cewek itu selalu datang di saat hujan dan duduk di kursi itu? Ucapannya Fabian ucapkan dulu kini teringat lagi saat hujan datang malam ini. Dia terakhir ketemu sama Keisha saat di perpustakaan tadi. Setelah itu dia tidak bertemu lagi. Ia kembali menidurkan tubuhnya lalu memejamkan matanya. Bodoh, gue gak peduli. Aku duduk di bangku taman sekolah dengan tatapan kosong, dengan baju yang sudah basah kuyup dan tangis yang keluar tetapi tidak terlihat akibat terbawa oleh hujan yang jatuh di pipiku. Aku menatap sekeliling sekolah. Ada beberapa hantu yang bermuka seram sedang menatapku saat ini. Aku menundukkan kepala takut. Gue takut. Sedang apa kau di sini? Terdengar suara bisikan yang membuatku semakin takut dan aku semakin menundukkan kepalaku. Pergi. Gue bilang pergi. Aku berteriak memberanikan diri sendiri. Hantu itu tersenyum lebar yang semakin membuatku takut. Aku terus meneriakinya, lalu hantu itu pergi melayang entah kemana. Aku menundukkan kepalaku kembali. Aku menangis saat ini. Hatiku terasa sakit. Sakit sekali.
Ngapain di sini? Pergi, pergi. Lu marah sama gue? Saat ini aku merasa bahwa hujan tidak mengguyur tubuhku seperti ada yang menghalangi. Aku mendongak menatap ke atas melihat sebuah payung berwarna biru langit berada di atas kepalaku sedang memayungiku saat ini. Lalu aku menatap seseorang yang membawa payung itu dan... Fabian. Beberapa menit sebelumnya. Bodoh, gue gak peduli. Fabian terus saja menggulingkan tubuhnya. Dia menyerah saat ini. Dia memutuskan untuk kembali untuk duduk dan melihat jam dinding lagi. 20:40. Hari semakin malam, tapi kenapa Fabian tidak bisa tidur saat ini? Omongan saat itu terus terdengar di telinga Fabian. Fabian menutup telinganya agar tidak mendengar itu lagi. Bisa gila gue. Fabian bangkit sambil meraih jaketnya yang tergeletak di sofa. Dengan langkah lebar, Fabian berjalan menuju garasi rumah. Hujan makin deras malam ini, ditambah dengan petir yang menyambar bumi. Ngapain juga gue lakuin ini coba? Gerutu Fabian, ia semakin mengencangkan mobilnya karena jalan yang cukup kosong malam ini. Fabian kini sudah sampai di depan sekolahnya. Ia membuka gerbang sekolah pelan lalu melihat sekitar dan melihat satpam sekolah yang sedang duduk di depan pos. Fabian lalu menghampiri Pak Satpam yang sedang berjaga itu. Permisi Pak, saya boleh masuk ke dalam nggak? Soalnya buku PR saya ketinggalan di kelas. Ya udah silakan. Makasih ya Pak. Fabian lalu berjalan masuk ke dalam sekolah dan benar saja, gadis itu duduk di kursi taman dengan menundukkan kepalanya. Fabian menghampiri Keisha yang sudah basah kuyup itu. Ngapain di sini? Pergi. Gue bilang pergi. Fabian mengerenyitkan dahinya bingung. Sebenarnya ada apa dengan Keisha? Fabian lalu memayungi Keisha yang basah kuyup. Lu marah sama gue? Keisha mendongakkan kepalanya menatap Fabian. Fabian, ngapain lu di sini hujan-hujanan kagak jelas kayak gini? Keisha masih diam. Fabian memberikan jaket yang ia bawa tadi, tapi Keisha malah menatap bingung jaket itu. Pakai. hah? Fabian menghembuskan napasnya pelan lalu meraih sebelah tangan Keisha dan memberikan jaket itu pada Keisha. Pegang nih payungnya. Fabian lalu memberikan payung itu pada Keisha dan membiarkan tubuhnya terbasahi air hujan. Lu gimana? Tanya Keisha khawatir. Fabian membalikan tubuhnya lalu meninggalkan Keisha yang masih duduk di kursi taman. Keisha melihat Fabian yang semakin jauh dengan tubuhnya kehujanan. Makasih ya Fab. Fabian berjalan menjauh dari Keisha. Ia kini sampai di depan pos satpam. Namun kali ini Pak Samir selaku satpam yang berjaga itu sedang duduk di dalam dengan kepala yang menunduk. Pak, makasih ya. Saya pamit dulu ya Pak. Pamit Fabian, namun Pak Samir tidak merespon. Si bapak malah tidur. Ia lalu melangkah keluar gerbang sekolah, masuk ke dalam mobilnya. Ia menyalakan mesin mobilnya dan pergi menjauh dari sekolah. Di perjalanan pulang, Fabian terus memikirkan Keisha yang mengacak-acak rambutnya kasar. Ngapain coba gue pakai datang nyamperin tuh hantu? Kini Fabian sudah sampai di halaman rumahnya. Ia melihat ada 2 mobil terparkir di halaman rumahnya yang luas itu. Ia masuk ke dalam rumahnya dan melihat 2 pria parubaya yang duduk di ruang tamu. Ayah, panggil Fabian. Orang yang dipanggil melihat ke arah Fabian lalu tersenyum. Kamu baru pulang Fabian? Tanya Seno, ayah Fabian. Fabian menyalami tamu dan ayahnya. Iya ya. Memang kamu dari mana? Sekolah. Jam segini? Ngapain? Ngambil buku PR ketinggalan di kelas. Fabian bohong. Seno melihat baju anak putra semata wayangnya itu basah. Kamu gak bawa payung emang? Kok baju kamu basah gini? Fabian nyengir lebar. Kenalin, ini Om Denny, dia teman ayah. Seno memperkenalkan pria di hadapannya itu. Fabian tersenyum manis pada Denny.
Kamu kelas berapa? Kelas 12 om. Sama dong kayak anak om. Dia juga kelas 12 sama kayak kamu. Tapi dia tinggal sama neneknya di luar kota. Oh ya om. Fabian masuk dulu ya om ke dalam. Oh iya ya, nanti kapan-kapan om kenalin kamu sama anak om. Iya om. Fabian lalu melangkah menuju kamarnya yang berada di lantai 2 rumahnya, meninggalkan ayahnya dan Denny di ruang tamu. Fabian melajukan mobilnya menuju sekolahnya. Tak terasa Fabian sudah sampai di depan gerbang sekolah dan melihat Pak Samir yang sedang berjaga di depan pos. Ia menghampiri Pak Samir. "Pagi Pak." Oh pagi. Fabian memberikan sebuah kotak makan berisi sandwich. Pak Samir menerima itu dengan rasa bingung. Ini buat saya. Fabian mengangguk kecil. Dalam rangka apa? Kemarin malam Bapak udah izinin saya buat masuk ke sekolah buat ambil buku PR. Kapan? Waktu tadi malam Pak. Masa Bapak udah lupa lagi? Semalam saya nggak jaga. Serius Pak? Bapak nggak bohong kan? Lagi-lagi Pak Samir mengangguk. Emang semalam Fabian datang ke sini? Kayaknya saya cuma mimpi deh. Kalau gitu saya permisi dulu ya Pak. Oh iya ya, makasih bekalnya ya Fabian. Fabian hanya tersenyum kecil lalu melangkah menuju kelasnya. Sepanjang perjalanan Fabian hanya menggerutu dalam hati. Sial, ternyata semalam gue ketemu hantu bukan Pak Satpam. Hari ini Fabian sedang bermain basket di lapangan dengan teman-temannya karena saat ini sedang pelajaran olahraga. Para siswi yang melihat pemandangan di lapangan ini, mereka tidak hentinya memberikan semangat kepada tim Fabian. Fabian yang melihatnya sedikit risih. Ayo Kak Fabian, semangat! Teriak Devi, murid kelas 11 di pinggir lapangan. Shirley yang melihat itu jengkel dan menghampiri Devi. Bisa diam gak sih? Berisik tahu. Siapa lu? Suka-suka gue dong. Devi tak kalah sinis. Shirley semakin dibuat jengkel oleh kelakuan Devi. Shirley sudah siap untuk menjenggot rambut Devi, namun ada yang memanggilnya. Ia melihat ke sumber suara lalu tersenyum manis. Orang di sana mengisyaratkan untuk mengikutinya. Shirley mengangguk pelan. Ia lalu mengikuti kemana orang itu berjalan dan mereka duduk di pinggir lapangan. Semua mata tertuju pada mereka berdua. Kenapa Kak? Duduk. Pinta Fabian. Shirley pun duduk mengikuti perintah Fabian. Kak, ini aku bawain kue buatan aku sendiri loh. Fabian mengambil kotak makan itu lalu membuka tutupnya dan mengambil satu potong kue. Fabian memakannya dengan lahap. Namun setelah beberapa saat memakan kue itu, Fabian merasakan dadanya sesak. Ia menepuk-nepuk dadanya. Shirley yang melihat hal itu mulai khawatir. Kenapa Kak? Lo pakai bahan apa aja di kue ini? Seperti bahan kue biasa, tapi aku tambahin kacang biar rasanya lebih enak. Apa lo bilang? Kacang? Kevin tiba-tiba muncul. Shirley mengangguk. Emang kenapa? Lo gak tahu kalau Fabian alergi kacang? Fabian terjatuh ke lantai. Dia sudah hilang kesadaran dan mukanya mulai membiru. Kevin yang melihat itu langsung menghampiri Fabian yang sudah terjatuh ke lantai. Cepat panggil ambulan! Fabian membuka matanya pelan. Ia menatap langit ruangan yang ia tempati saat ini. Kakak udah bangun? Fabian menatap Shirley yang ada di sampingnya, kemudian mengangguk. Gue di rumah sakit. Fabian bangun dari posisinya menjadi posisi duduk dengan bantuan Shirley. Iya, kakak di rumah sakit. Aku khawatir banget sama keadaan kakak, ucap Shirley dengan nada khawatir. Memang dari wajah Shirley saja sudah terlihat bahwa Shirley mengkhawatirkan Fabian. Fabian tersenyum kecil lalu menggeleng pelan. Gue gak apa-apa. Thanks ya udah khawatirin gue. Gara-gara aku kakak jadi gini, ucap Shirley. Air matanya sudah menggenang di pelupuk matanya. Fabian yang melihat itu sedikit kaget. Gue gak apa-apa, serius.
Fabian menepuk bahu Shirley pelan. Air mata Shirley sudah berjatuhan di pipinya. Udah, jangan nangis. Gue gak suka lihat cewek nangis. Shirley tidak menjawab, ia terus saja menangis. Fabian menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Serius deh, gue. Ucapannya terpotong karena Shirley tiba-tiba memeluk tubuhnya secara tiba-tiba. Fabian mematung di tempat. Makasih kak, makasih udah suka sama aku. Ucap Shirley yang semakin mengeratkan pelukannya. Bukannya membalas pelukan dari Shirley, Fabian malah menepuk pundak Shirley pelan. Gue ikhlas kok suka sama lo. Yang melirik ke arah pintu. Di sana ada seseorang yang menatap mereka dari tadi. Kevin. Kevin hanya tersenyum melihat kedekatan mereka berdua. Lalu seseorang masuk dengan napas terengah-engah. Fabian sedikit terkejut dengan kedatangan orang itu. Shirley kemudian melepaskan pelukannya, menatap Fabian dalam dan memberikan senyuman manis pada Fabian. Fabian yang sedang menatap ke arah pintu jadi menatap Shirley kembali. Kenapa? Tanya Fabian yang aneh dengan sikap Shirley saat ini. Kakak mau gak jadi pacar aku? Tanya Shirley yang tentu saja membuat Fabian kaget. Fabian masih kaget dengan pertanyaan Shirley tadi. Seharusnya gue yang nembak duluan kan? Lu serius nembak gue? Shirley mengangguk cepat. Tapi harus... Dia pasti mau kali. Seru Kevin yang tiba-tiba menghampiri mereka berdua. Fabian menggerutu dalam hatinya kesal. Ini si Kevin ngapain lagi ikut campur? Ya kan? Ucap Kevin lagi yang kini berada di samping Fabian. Fabian melotot ke arah Kevin menandakan untuk menyuruh Kevin keluar. Apa-apa? Katanya dia mau share. Fabian makin melotot sedangkan Shirley tersenyum kegirangan. Udah lu sana keluar. Kevin hanya senyum-senyum tidak jelas. Kevin melangkah keluar ruangan. Fabian mengikuti ke arah kemana Kevin pergi dan Fabian lupa bahwa seseorang yang tadi masih berdiri di sana masih menatapnya dari sana. Orang itu tersenyum lalu melangkah keluar dan akhirnya menghilang. Fabian masih saja menatap keluar pintu, menatap seseorang yang sudah tidak terlihat lagi. Jadi gimana kak? Shirley memastikan Fabian tersadar dari lamunannya. Keisha duduk di kursi yang tersedia di lorong rumah sakit. Ia menundukkan kepalanya dalam, menatap lantai rumah sakit yang bersih. Ia menepuk dadanya sendiri, hatinya terasa sakit. Sakit sekali. Ingat gue cuma hantu. Ucapnya pada diri sendiri. Keisha tersenyum getir dan kembali menepuk dadanya yang terasa sesak. Lu nangis kenapa? Tanya seseorang yang duduk di samping Keisha. Keisha menatap orang itu lalu melihat ke sekeliling apakah ia yang diajak bicara. Namun di sana sedang tidak ada siapa-siapa selain Keisha dan orang itu. Orang itu menatap Keisha. Keisha amat sangat terkejut. Lu bisa lihat gue? Kenalin, nama gue Mirahanin dia. Gue bisa lihat hantu dan gue siap temenan sama hantu. Ucapnya sambil mengulurkan tangan. Keisha masih saja diam menatap tangan Mira yang mengajaknya salaman. Lu gak mau salaman sama gue? Akhirnya Keisha tersadar dari lamunannya dan menjabat tangan Mira sopan. Nama gue Keisha Anastasia. Lu gak takut sama gue? Tanya Keisha memulai pembicaraan. Mira menggeleng. Waktu itu gue ngalamin kecelakaan mobil. Akibat kecelakaan itu gue koma 1 tahun. Terus waktu gue bangun gue jadi bisa lihat hantu kayak gini sampai sekarang. Ya awalnya gue takut tapi lama-lama terbiasa juga. Kecelakaan mobil. Jujur aja gue masih trauma sama kejadian itu. Jadi kalau gue naik mobil masih suka agak takut. Tapi lo sekarang udah sembuh kan? Alhamdulillah gue udah sembuh. Suasana mereka hening beberapa saat lalu Mira mulai membuka suara kembali. Kita ke atap rumah sakit yuk. Atap rumah sakit? Iya di sana lo pasti betah deh. Ya udah ayo. Keisha mengikuti Mira yang sudah berjalan duluan menuju ke atap rumah sakit. Kini mereka sudah sampai di atap rumah sakit.
Keisha tidak ada hentinya menatap kota dari atas sini dengan mulutnya yang sedikit ternganga. Mira yang melihat itu hanya tersenyum geli melihat tingkah Keisha saat ini. Lu belum pernah lihat kayak ginian? Keisha menggeleng yang masih fokus memandang kota. Mau lihat sesuatu yang lebih indah gak? Apa? Sesuatu yang menurut gue indah buat dipandang lebih dari kota ini. Yang paling gue suka di dunia ini. Ujar Mira dengan senyum yang mengembang. Keisha sedikit bingung dengan ucapan Mira. Maksud lo? Cowok yang gue suka? Siapa emang? Ikut gue. Ia lalu melangkah pergi begitu saja. Keisha lagi-lagi hanya mengikuti kemana Mira pergi. Setelah berjalan cukup jauh, Keisha mulai kelelahan dan penasaran sebenarnya Mira itu ingin kemana. Mira, kita mau kemana sih? Tadi gue lihat dia ke rumah sakit ini. Jadi lu ke rumah sakit ini mau ngikutin dia? Ya ampun Mira. Tuh, dia. Mira menunjuk pada seorang lelaki membawa infusan di tangannya. Keisha mengikuti arah telunjuk tangan Mira. Dia namanya Fabian. Potong Keisha cepat. Mira sedikit terkejut dengan omongan Keisha tadi. Ya kan Mir? Lu kenal sama dia? Lu kenal sama Fabian? Keisha hanya diam. Gue tanya sama lu kenal sama dia? Tanya Mira. Keisha tersadar dari dalam menanya lalu menggeleng cepat. Enggak, gue gak kenal sama dia. Lu tahu dari mana nama dia Fabian? Tadi gue gak sengaja dengar nama dia dipanggil sama temennya. Yaudah yuk ke tempat lain. Tunggu, gue mau lihat Fabian dulu. Ucap Mira yang tiada hentinya menatap Fabian dari kejauhan. Fabian yang merasa ada yang memperhatikannya lalu menatap ke arah di mana ada Mira dan Keisha di sana. Mira sedikit terkejut saat Fabian melihat ke arahnya. Jantung Mira berdegup kencang saat ini. Fabian melangkah maju menuju Mira dan Keisha yang berdiri agak jauh dari Fabian. Fabian semakin mendekat, namun saat sudah berpapasan dengan Mira dan Keisha, Fabian tidak menghentikan langkahnya. Fabian lewat begitu saja tanpa menghiraukan Keisha di sana. Keisha menatap Fabian yang semakin menjauh darinya tanpa menyapa, tanpa kata. Setelah dirawat di rumah sakit selama beberapa hari, Fabian kini sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Kini Fabian sedang merebahkan tubuhnya di atas sofa yang berada di dalam kamarnya, menatap langit-langit kamar yang gelap karena Fabian sengaja mematikan lampu kamarnya. Di luar hujan deras mengguyur kota. Semakin terasa dingin suhu malam ini, membuat Fabian sedikit kedinginan. Ia lalu beranjak dari sofa menuju kasurnya yang sedikit menghangatkan tubuh di dalam selimut. Saat Fabian baru saja mencoba menutup matanya, terdengar suara ketukan kamar pintu balkon yang berada di lantai 2 rumah Fabian, dan membuat Fabian membuka matanya kembali. Fabian kembali mengingatkan kejadian saat Keisha dulu sempat mengetuk pintu rumah Fabian malam itu, dan saat itu Fabian mengabaikannya. Fabian sudah menyangka bahwa memang Keisha yang mengetuk pintu balkon kamarnya. Siapa lagi yang bisa mengetuk kamar balkon yang berada di lantai 2 rumahnya? Pasti dia pikir. Orang itu kembali mengetuk pintu balkon itu dengan sabar dan berharap seseorang di dalamnya akan keluar dan bertemu dengannya. Fabian masih saja tidak beranjak dari kasurnya, masih saja mendengarkan suara ketukan pintu yang terus diketuk. Fabian mulai merasa kesal akibat ketukan pintu itu yang membuat tidurnya terganggu. Siapa sih malam-malam begini? Fabian akhirnya memutuskan untuk beranjak dari kasurnya dan berjalan menuju pintu balkon kamarnya. Saat akan membuka tirai yang terpasang di pintu kaca balkon yang terhias di sana, orang itu memanggil nama Fabian. Fabian? Panggil orang itu pelan membuat Fabian menghentikan gerakannya seketika ketika orang itu memanggilnya. Keisha? Lu udah tidur? Fabian masih saja mendengarkan apa yang dikatakan Keisha di balik pintu balkon kamarnya. Fabian membuka sedikit tirai berwarna putih itu dengan pelan dan menemukan seseorang dengan baju seragam yang biasa dipakai sedang bersandar di balik pintu balkon kamar Fabian.
Menatap langit malam yang terguyur hujan, Fabian kembali menutup tirai pintu kamarnya dan duduk berbelakangan dengan Keisha yang hanya terpisah pintu kacanya, dan siap untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Keisha. Kebayang gak? Hehe. Kayaknya lo udah tidur deh. Ya udah, lo dengerin gue aja. Gue ngebebanin lo ya. Kayaknya iya. Soalnya lo cuekin gue sih. Kalau gitu maafin gue ya, yang udah ngebebanin lo. Kan gue udah bilang kalau gue udah nemu alasan itu gue bakal pergi dari hidup lo. Pasti di waktu itu lo bahagia banget kayaknya. Kalau gue udah gak ada, lo bebas dari gue tanpa harus dikejar-kejar sama gue lagi.